Rumahmu ternyata lebih beracun dari jalanan Jakarta, dan kamu menghirupnya 20.000 kali sehari. Data WHO mencatat 3,8 juta kematian per tahun terjadi gara-gara polusi udara dalam ruangan, bukan dari jalanan. Rumahmu sudah bersih? Eits, tunggu dulu. Lantai kinclong tanpa debu bukan jaminan rumahmu pasti sehat. Data WHO telah membuktikannya. Pernah nggak kamu merasa udara di rumahmu itu lebih bersih daripada di jalan raya? Sayangnya, itu salah besar. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan dunia bahkan menyebutkan udara di dalam rumah bisa 2-5 kali lebih tercemar dibanding udara di luar. Dan yang bikin lebih mengkhawatirkan, kita menghabiskan hampir 90% waktu kita di dalam ruangan. Di video ini, aku akan bongkar 10 sumber polusi udara di dalam rumah yang selama ini mungkin gak pernah kamu sadari. Beberapa di antaranya bahkan ada di rumahmu sekarang juga. Aku urutkan dari yang paling sering diremehkan sampai yang paling berbahaya di posisi nomor 1. Tonton sampai habis, karena di akhir video aku juga kasih tahu cara paling praktis untuk mengatasi semuanya sekaligus. Yuk, kita mulai dari nomor 10. Nomor 10. Bulu dan kotoran hewan peliharaan. Buat kamu yang punya kucing atau anjing di rumah, ini penting banget. Bulu hewan peliharaan yang rontok membawa partikel kecil bernama pet dander. Partikel ini bisa melayang di udara berjam-jam, menempel di sofa, karpet, bahkan bantal tidur kamu. Efeknya mulai dari bersin-bersin, mata gatal, sampai memicu asma pada orang yang sensitif. Bahkan, buat yang gak alergi sekalipun, paparan jangka panjang tetap bisa mengiritasi saluran pernapasan. Nomor 9. Tungau debu. Ini musuh yang gak kelihatan mata telanjang. Tungau debu hidup dan berkembang biak di kasur, bantal, karpet, dan gorden. Mereka memakan sel kulit mati manusia, dan kotoran serta bangkainya inilah yang jadi alergi kuat. Efek sampingnya bisa berupa hidung tersumbat kronis, gatal-gatal di kulit, mata berair, sampai memperburuk gejala asma, terutama saat bangun tidur di pagi hari. Nomor 8. Produk pembersih dan pewangi ruangan. Nah, ini yang sering banget diremehkan. Parfum ruangan, sabun cuci piring wangi, sabun tangan, sampai pembersih lantai yang aromanya bikin rumah terasa segar, ternyata melepaskan senyawa kimia bernama VOC atau Volatile Organic Compounds. Ironisnya, semakin wangi produknya, belum tentu semakin aman. Paparan VOC dalam jangka panjang dikaitkan dengan sakit kepala, iritasi mata dan tenggorokan, sampai gangguan fungsi hati dan ginjal jika terpapar dalam konsentrasi tinggi secara terus-menerus. Nomor 7. Semprotan pembasmi serangga. Insektisida semprot memang efektif membasmi nyamuk atau kecoa, tapi partikel kimia di dalamnya nggak langsung hilang setelah disemprotkan. Ia menempel di lantai, dinding, bahkan mengendap di karpet selama berhari-hari. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, dan pada anak-anak serta ibu hamil, risikonya bahkan lebih tinggi karena sistem tubuh mereka lebih sensitif terhadap racun kimia. Nomor 6. Cat dan furnitur baru. Suka dengan bau furnitur baru atau bau cat yang baru saja diaplikasikan? Bau itu sebenarnya adalah formaldehida, senyawa kimia yang dilepaskan dari partikel board, plywood, dan cat tembok. Formaldehida bisa mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Paparan dalam konsentrasi tinggi dan berkepanjangan bahkan sudah diklasifikasikan sebagai zat yang berpotensi karsinogenik oleh Badan Kesehatan Dunia. Jadi, jika kamu seseorang yang sudah rajin olahraga dan makan sehat tetapi terkena kanker, bisa jadi ini salah satu penyebabnya. Nomor 5. Jamur akibat kelembapan. Indonesia dengan iklim tropisnya jadi rumah yang nyaman buat jamur berkembang biak. Kamar mandi, dapur, dinding lembab, sampai AC yang jarang dibersihkan, semuanya jadi sarang spora jamur. Spora ini kalau terhirup, bisa memicu batuk kronis, sesak napas, infeksi saluran pernapasan, dan pada orang dengan imun lemah bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius.
Nomor 4. Polusi dari luar yang masuk ke rumah jangan salah. Menutup jendela nggak menjamin rumahmu bebas polusi luar. Asap kendaraan dan debu jalanan tetap bisa masuk lewat celah ventilasi, pintu yang sering dibuka, atau bahkan menempel di pakaian dan sepatu yang kamu bawa dari luar. Paparan berulang partikel halus atau PM2,5 dari luar ini dikaitkan dengan gangguan pernapasan jangka panjang, bahkan peningkatan resiko penyakit jantung. Nomor 3. Mikroplastik dan nanoplastik dari udara. Ini yang paling jarang dibahas, tapi risetnya makin banyak bermunculan. Mikroplastik dan nanoplastik dari sampah plastik, tekstil sintetis, sampai ban kendaraan ternyata bisa terbawa angin dan masuk ke udara yang kita hirup di dalam rumah. Partikel sekecil ini bisa mengendap jauh di dalam saluran pernafasan, bahkan sampai ke otak. Penelitian terbaru juga menemukan jejak mikroplastik di jaringan paru-paru manusia. Efek jangka panjangnya masih terus diteliti, tapi peringatannya sudah jelas. Ini bukan sekedar isu lingkungan, tapi juga isu kesehatan kita sehari-hari. Nomor 2. Asap rokok. Kalau ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, atau bahkan mungkin tetangga kamu, ini bisa menjadi salah satu sumber polusi udara indoor paling berbahaya. Asap rokok mengandung ribuan senyawa kimia, dan lebih dari 70 diantaranya diketahui bersifat karsinogenik. Yang perlu diingat, bukan cuma perokoknya yang berisiko. Anggota keluarga lain yang terpapar asap rokok secara pasif, termasuk anak-anak, punya risiko lebih tinggi terkena gangguan pernapasan, infeksi telinga, sampai penyakit jantung di kemudian hari. Nomor 1. Asap dapur dan aktivitas memasak. Dan sampailah kita di posisi nomor 1. Sesuatu yang terjadi setiap hari, di setiap rumah, tapi paling jarang dianggap sebagai ancaman. Asap dapur. Memasak dengan kompor gas, minyak goreng panas, sampai proses pembakaran yang tidak sempurna, semuanya melepaskan karbon monoksida dan partikel halus PM2,5 ke udara dapur. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan tingkat polusi partikel halus di dapur saat memasak bisa melebihi standar kualitas udara luar yang dianggap tidak sehat. Paparan asap dapur setiap hari dalam jangka panjang dikaitkan dengan menurunnya fungsi paru-paru, meningkatnya risiko penyakit pernapasan kronis, dan bagi ibu-ibu, apalagi ibu hamil, yang menghabiskan waktu lama di dapur, risikonya jauh lebih tinggi dibanding anggota keluarga lain. Jadi, solusinya apa? Dari 10 sumber tadi, satu benang merahnya jelas. Polusi udara di dalam rumah itu nyata, dan sebagian besar nggak terlihat oleh mata. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Langkah paling dasar tentu saja menjaga ventilasi tetap baik, rutin membersihkan rumah, dan mengurangi penggunaan produk kimia yang berlebihan. Tapi, untuk partikel-partikel halus seperti PM2,5, spora jamur, alergen debu, sampai mikroplastik, langkah-langkah itu saja tidaklah cukup. Diperlukan alat pemurni udara atau air purifier untuk menyaring partikel berbahaya ini. Dengan filter HEPA yang mampu menyaring partikel hingga ukuran mikroskopis, air purifier bisa membantu menangkap debu, alergen, asap, bahkan partikel halus yang tidak akan pernah bisa dihilangkan hanya dengan menyapu atau mengepel. Ini bukan soal gengsi atau gaya hidup semata, tapi soal investasi kesehatan jangka panjang untuk kamu dan seisi keluarga di rumah. Kalau video ini membuka mata kamu tentang polusi udara yang selama ini nggak terlihat, tolong bantu share video ini ke keluarga dan teman-teman kamu. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak juga yang bisa terlindungi. Jangan lupa juga subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan konten seputar kesehatan dan kualitas udara di rumah. Dan kalau kamu penasaran, solusi air purifier seperti apa yang paling cocok untuk kondisi rumahmu, kamu bisa konsultasi gratis. Caranya gampang, tinggal cek link di deskripsi atau bio, nanti tim kami akan bantu jawab satu persatu. Sampai ketemu di video selanjutnya.